Hai, apa kabar buat kalian semua? Selamat bergabung di channel aku dan jangan lupa please klik subscribe karena subscribe itu gratis dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya dan jangan lupa di like ya beb. Nah, jadi kali ini aku akan membahas 6 fakta Mr. P yang wajib pria ketahui. Nah, simak ini sampai selesai dan jangan di skip, oke? Nah, jadi ini perlu banget untuk semua lelaki agar mengetahui ternyata kalian itu mempunyai Mr. P. Juga harus tahu ada fakta apa di Mr. P kalian ya beb ya. Nah, jadi jangan sampai kalian itu nggak tahu fungsinya Mr. P itu untuk apa gitu ya beb ya. Nah, apakah faktanya itu? Nah, yang pertama adalah Mr. P di pagi hari dia akan berdiri tegak. Nah, jadi pertanyaannya, wajar nggak kalau setiap pagi Mr. P itu berdiri tegak? Nah, jawabannya tentu wajar ya beb. Mr. P berdiri di pagi hari itu dikarenakan kadar testosteron pada pria sangat tinggi sekali. Nah, jadi aliran darah. Nah, jadi beb, jika ada misalnya nih ya di pagi hari Mr. P kalian ini nggak pernah berdiri tegak dalam waktu 1 sampai 2 minggu, nah itu harus dipertanyakan ya beb ya. Nah, jadi misalnya melebihi dari 1-2 minggu misalnya kan ya. Nah, itu jangan kalian diamkan beb. Kalian juga harus mencari tahu ya beb ya, karena ini aset negara kalian, maksudnya aset tubuh kalian ya beb ya. Nah, jadi kalau aku nyaranin kalian lebih baik konsul ke dokternya ya beb ya. Jadi khusus dokter mengenai Mr. P. Jadi kalian bisa konsul, bisa bertanya, mana tahu dokter kasih solusinya atau kasih obat-obatan ya beb ya. Nah, jadi menurut aku itu lebih bagus. Nah, lalu di nomor 2, mimpi basah. Nah, jadi beb, jika di malam hari tidak mimpi dewasa, terus tiba-tiba nih beb ya, pagi-pagi anduknya itu udah basah. Nah, itu dikarenakan di area anduk kalian akan selalu menghasilkan sperma dalam waktu 2 kali 24 jam setiap hari. Nah, jadi jika dia itu sudah sangat banyak, untuk berpikir positif, jika harus dikeluarkan, maka tubuh itu beb akan mengeluarkan sendiri. Nah, jadi caranya itu tadi beb ya, dengan pagi-pagi di area kelamin kalian itu udah basah. Jadi walaupun misalnya kalian itu tidak bermimpi dewasa gitu. Nah, terus beb, tubuh kalian itu kan memiliki yang namanya mekanisme sendiri untuk mengeluarkan cairan dengan cara mimpi basah ya. Dan lalu di nomor 3 adalah merasa tidak perkasa. Jadi maksudnya itu beb, saat melakukan hubungan quick Mr. P ini dia main langsung tancap, belum apa-apa udah muncrat. Nah, kenapa bisa begitu? Karena Mr. P nya itu beb udah nggak tahan lagi ya beb ya. Jadi dimana dia lagi naik gitu ya, yang punya badan itu lagi bergairah, nafsunya lagi naik, terus Mr. P nya udah begini, jadi bawahnya tuh udah kayak terujung gitu beb. Jadi karena udah seperti itu, dimasukin langsung muncrat gitu, padahal pasangannya, istrinya itu belum apa-apa gitu ya beb ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi beb, jika situasinya itu seperti ini, di ronde pertama dia itu cepat muncrat. Nah, setelah di ronde kedua kalian udah istirahat, kalian udah strong lagi. Nah, jadi untuk ingin melanjutkan ke ronde 2 karena mungkin pasangan kalian itu belum muncrat gitu ya beb ya. Nah,
bisa lagi dilakukan di ronde kedua untuk melakukan hubungan quick. Nah, jadi di ronde kedua itu Beb, permainan kalian itu akan lama ya Beb ya, jadi dia tidak akan cepat keluar seperti ronde pertama tadi. Lalu di nomor 4 adalah mengalami loyo Mr. P. Nah, jadi maksudnya ini gini Beb, Mr. P kalian itu udah dirangsang gitu ya Beb ya, tetapi nggak hidup-hidup juga, tetap loyo gitu. Nah, jadi itu bisa disebabkan karena stres, depresi, banyak pikiran. Jadi ternyata Beb, kalau kita banyak pikiran, nah itu sangat berpengaruh ya Beb ya, tentunya berpengaruh pada Mr. P kalian ya Beb. Nah, tetapi kalian juga harus garis bawahi dengan catatan bahwa kalian tidak memiliki riwayat penyakit, misalnya penyakit diabetes, hipertensi, stroke, dan penyakit lainnya tentunya. Dan lalu di nomor 5 adalah rasa sperma. Nah, jadi yang namanya rasa sperma, nah itu sebenarnya Beb ya tergantung apa yang kalian makan setiap harinya gitu. Kalau misalnya tuh kalian itu makan yang agak-agak asam, terus banyak proteinnya, nah itu membuat baunya itu agak tidak enak gitu Beb. Nah, jadi itu dulu konten aku ya Beb ya, semoga kalian paham. Nah, buat kalian yang belum subscribe, please klik subscribe-nya dan aktifkan tanda loncengnya. Jika kalian aktifkan tanda loncengnya, kalian orang pertama yang mengetahui konten terbaru dari saya. Dan jangan lupa di like ya Beb.